Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Nursagita dengan NIM 21254321003. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang sistem pengaturan, khususnya open loop dan closed loop. Kami berasal dari kelompok 1A dan pertama saya akan menjelaskan tentang diagram. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram ini apakah termasuk dari closed loop atau open loop. Yang pertama yaitu desired course of travel atau rute tujuan dari si pengemudi adalah sebagai input dari diagram. Kemudian driver atau pengemudi sebagai controller atau orang yang mengendalikan. Kemudian steering mechanism atau sistem kemudi menggunakan aktuator atau peralatan mekanisme. Kemudian automobile atau mobil sebagai plan dalam artian bebas merujuk kepada mesin produksi, dan measurement visual dan taktil atau pengukuran visual dan taktil sebagai sensornya. Kemudian untuk output aktuator course of travel atau perjalanan sebenarnya. Pada awalnya, si pengemudi memperhatikan arah tujuannya, kemudian ia menggerakkan setir sehingga terjadinya disturbance atau perubahan, sehingga menimbulkan umpan balik. Sehingga terjadinya perubahan arah, maka mobil tersebut akan berpindah sesuai arah setir yang dikendalikan oleh si driver. Nah, dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan diagram ini termasuk sistem pengaturan closed loop karena adanya sistem umpan balik atau feedback control. Halo, perkenalkan nama saya Fajri dari kelompok 1. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem kontrol. Sistem pengaturan atau sistem kontrol adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Pengertian sistem kontrol itu sendiri adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap suatu atau beberapa besaran, yaitu variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga suatu range tertentu. Sistem pengaturan memiliki konsep dasar yaitu plan, control variable, expect value, control actuator, sensor, disturbance, feedback, control, dan feedback control system. Sistem pengaturan memiliki dua jenis yaitu open loop dan closed loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Irawan BP033 dengan kelompok 1A. Saya akan melanjutkan tugas dari pembacaan teman saya yaitu Angela Nursagita, yaitu mengenai sistem open loop dan closed loop. Saya sendiri akan membacakan tentang sistem open loop. Sistem open loop adalah sistem kendali lingkar terbuka. Suatu sistem yang keluaran atau output tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, output yang dihasilkan sistem ini tidak dapat dijadikan umpan balik. Adapun kelebihan dari sistem open loop yaitu pertama, konstruksi sederhana, yang kedua, biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif murah. Yang ketiga, tidak memiliki masalah dalam hal stabilitas. Dan yang keempat yaitu cocok digunakan. Adapun kekurangan dari sistem open loop, yang pertama, diperlukan kalibrasi sistem secara teratur. Yang kedua, hanya bisa digunakan setelah hubungan input dan output sudah diketahui. Yang ketiga, adanya gangguan membuat nilai output tidak akan akurat. Selanjutnya yaitu adapun contoh dari open loop yaitu seperti televisi, traflik, mesin cuci, dan kipas angin. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Rehan Saputra. Tugasnya SAR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra, NIM 21254323035. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sistem kontrol closed loop atau sistem kendali lingkar tertutup adalah suatu sistem yang keluarannya atau outputnya memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol, sehingga kesalahan yang dihasilkan pada keluaran dapat menjadi feedback atau umpan balik.
ke dalam masukan sistem. Komponen atau bagian sistem loop tertutup atau disebut juga dengan closed loop. Yang pertama adalah input atau nilai variabel yang diinginkan. Yang kedua adalah output atau keluaran adalah hasil dari sistem pengaturan. Yang ketiga adalah plan. Yang keempat controller. Yang kelima elemen feedback. Keenam error detector. Dan ketujuh adalah gangguan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan sistem loop tertutup atau closed loop. Kelebihan dari sistem closed loop yang pertama adalah keakuratan dan ketelitian dapat terjaga. Yang kedua memiliki kemampuan dalam mengetahui perubahan pada tanaman dan output. Yang ketiga adalah ketidakpastian antara komponen tidak terlalu mengganggu sistem. Selanjutnya kekurangan sistem closed loop yaitu adalah yang pertama komponen lebih banyak sehingga biayanya relatif mahal. Yang kedua biaya perawatannya lebih mahal. Dan yang ketiga adalah lebih ke arah osilasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.